Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Septiayu, NIM E2019-2449. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori neoklasik penentang revolusi. Lahirnya teori neoklasik sebagai sanggahan terhadap teori dependensia yang menggunakan pendekatan bersifat revolusioner sebagai salah satu pemecahan eksploitasi yang terjadi di negara-negara miskin. Teori neoklasik yang menentang pendekatan revolusioner disebut sebagai teori penawaran atau supply side theory. Intinya, keberhasilan pembangunan didukung oleh sistem perekonomian yang mengedepankan kebebasan yang dikenal dengan laissez-faire. Namun, kenyataannya teori ini gagal dilaksanakan di negara-negara berkembang. Negara berkembang justru menjalankan pasar monopoli dan oligopoli. Di sisi lainnya, teori perdagangan bebas dan pasar persaingan sempurna ini berkembang pesat di negara-negara maju. Perbedaan struktur masyarakat dan kelembagaan di negara berkembang menjadi penyebab gagalnya pelaksanaan teori pembangunan tersebut di negara-negara berkembang. Selanjutnya adalah teori Schumpeter, di mana bahwa sistem ekonomi kapitalis merupakan sistem yang paling ideal untuk diterapkan dalam usaha mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Walaupun pada akhirnya sistem kapitalis juga tidak mampu untuk terus bertahan dan mengalami kemacetan sesuai teori yang dikemukakan oleh para ekonom klasik. Perkembangan ekonomi menurut Schumpeter dapat berlangsung dengan satu cara, yang disebut dengan proses inovasi, di mana seseorang yang melakukannya disebut inovator, yang biasanya adalah pelaku usaha atau entrepreneur. Entrepreneur di samping mampu menaikkan standar hidup masyarakat, juga dapat memenangkan persaingan dalam merebut kekuasaan monopoli. Schumpeter juga mengemukakan perbedaan istilah antara pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi, di mana pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan output sebagai hasil yang didapatkan dari bertambahnya faktor-faktor produksi, yang tidak diiringi oleh adanya perubahan kemajuan dalam teknologi yang digunakan. Sementara pembangunan ekonomi menghasilkan kenaikan output sebagai usaha inovasi yang diterapkan oleh para entrepreneur. Inovasi berpengaruh dalam tiga hal, yaitu yang pertama, memperkenalkan ekonomi baru, yang kedua, dengan adanya inovasi, maka keuntungan yang didapat akan meningkat, berupa keuntungan yang bersifat monopoli sekaligus menambah jumlah modal, dan yang ketiga, yaitu inovasi juga akan memunculkan plagiasi atau imitasi dari pelaku usaha yang lain. Selanjutnya ada 5 macam kegiatan yang masuk kategori inovasi menurut Schumpeter. Yang pertama, diluncurkannya produk atau barang dengan jenis yang baru maupun kualitas baru yang belum dikenal luas oleh konsumen. Yang kedua, ditemukannya metode atau cara produksi yang belum dikenal sebelumnya. Yang ketiga, ditemukannya segmen pasar yang baru bagi produsen untuk memasarkan barang produksinya kepada konsumen. Yang keempat, ditemukannya bahan baku produksi yang baru dan inovatif. Dan yang kelima yaitu adanya restrukturisasi dalam organisasi dalam rangka meningkatkan efisiensi. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.